Oke, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Hari ini saya akan coba menjelaskan tentang real time process healthcare cardiovascular. Oke, di slide pertama ini mungkin saya coba jelasin secara umum dulu ya apa itu real time process dalam big data. Nah, jadi real time process itu sendiri merupakan proses pengelolaan data yang dilakukan langsung gitu pada saat data masuk tanpa menunggu dikumpulkan dulu seperti batch process gitu ya. Nah, kayak pendekatan ini tuh sangat penting kalau misalnya kasus-kasus yang butuh respon yang cepat gitu, misalnya pada bidang kesehatan, transportasi, atau monitoring sistem seperti itu. Lalu dalam hal implementasi real time time process tuh ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah latensi. Nah, latensi itu kayak misalnya sistem harus memproses data secepat mungkin karena keterlambatan tuh bisa berdampak besar gitu. Perlambatan kecil tuh bisa bertangkat pada skala yang besar gitu. Terus yang kedua adalah data streamingnya dan data ini harus masuk terus-menerus. Nah, jadi sistem tuh harus selalu siap menerima dan memproses data itu. Lalu selanjutnya ada scalability. Karena volume data bisa naik tiba-tiba gitu. Jadi harus scalability-nya tuh harus bagus gitu. Lalu kemudian adalah fault tolerance. Nah, jadi toleransi. Jadi sistem tuh harus tetap jalan meskipun ada not-not yang gagal. Nah, lalu yang terakhir adalah keamanan dan privasi data itu sendiri. Nah, ini tuh terutama kalau data sensitif ya, kayak data kesehatan. Karena itu data yang tidak bisa dikonsumsi untuk umum gitu ya. Lalu ada frameworknya ya. Nah, untuk framework ini biasanya digunakan kombinasi message broker dan processing engine gitu. Untuk struktur datanya kayak ada Apache Kafka, nah yang digabung dengan Spark Structure Streaming cukup umum dipakai gitu ya. Untuk semi-structured data seperti ada JSON atau XML, Kafka dan Apache Flink sangat cocok untuk karena dia itu fleksibel ya. Sedangkan untuk unstructured data seperti data sensor atau log, nah itu Spark Streaming atau Flink juga sering digunakan gitu ya. Nah, Kafka tuh biasanya berfungsi sebagai penyalur data saja. Jadi sedangkan Spark atau Flink itu bertugas untuk menganalisis data itu secara real time gitu. Nah, lalu contoh kasusnya tuh di contoh ini saya coba ambil kasus monitoring kesehatan jantung gitu. Nah, data berasal dari website, data yang berasal dari wearable device atau sensor-sensor yang memantau denyut jantung pasien secara real time tuh, data ini akan dikirim terus-menerus ke sistem pusat untuk dianalisis untuk lebih lanjut gitu ya. Dan tujuannya adalah untuk mendeteksi kondisi yang abnormal secepat mungkin gitu, sehingga tenaga medis tuh bisa langsung mengambil tindakan yang tepat gitu. Itu contoh kasusnya. Nah, untuk diagram alurnya, yang pertama proses misalnya dalam kasus yang sama ya, sensor jantung itu. Pertama sensor jantung mengirim data secara real time. Nah, data tersebut tuh masuk ke Kafka sebagai data streaming. Nah, lalu kemudian data itu diproses oleh Spark atau Flink untuk analisis secara real time gitu. Karena balik lagi itu butuh data yang cepat dan akurat gitu. Nah, lalu kemudian data itu diproses oleh Spark atau Flink untuk dianalisa secara real time. Nah, jika terdeteksi ada anomali, sistem akan langsung mengirim alert ke dokter atau sistem rumah sakit gitu. Nah, dengan begini respon bisa dilakukan tanpa harus menunggu data dikumpulkan lebih dahulu gitu karena butuh yang respon cepat gitu. Lalu kesimpulannya dari contoh tadi bisa disimpulkan bahwa real time processing itu sangat cocok untuk kasus-kasus yang membutuhkan respon cepat. Contohnya ya tadi kedokteran gitu ya. Jadi framework streaming memungkinkan analisis data yang berjalan scalable, terus juga fault tolerant dan di bidang kesehatan dan real time processing itu sangat krusial karena berkaitan langsung dengan keselamatan manusia itu sendiri. Lalu ini ada referensi saya, oke. Pokoknya itu sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, kita bisa diskusi di
forum ini. Terima kasih.